Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Digital dengan topik Promotion and Sales. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Aisyah, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital. Sebelum kita memperdalam terkait topik Promotion and Sales, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital adalah suatu bentuk bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan produk atau layanan baru serta memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk atau layanan tersebut. Kewirausahaan digital juga dapat mengacu pada praktek pengembangan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, mencapai pasar yang lebih luas, dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Kewirausahaan digital melibatkan penggunaan teknologi seperti internet, media sosial, aplikasi mobile, big data, serta kecerdasan buatan untuk mengembangkan bisnis. Para pengusaha digital seringkali menggabungkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan solusi bisnis yang baru dan unik. Beberapa contoh bisnis kewirausahaan digital yang terkenal antara lain e-commerce, fintech, edutech, healthtech, bahkan transportation tech. Bisnis ini menghasilkan produk atau layanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah dan mempercepat proses bisnis serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kewirausahaan digital merupakan tren bisnis yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Bisnis ini menawarkan peluang besar untuk mengembangkan ide-ide baru, memasuki pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Berikut adalah learning outcome dari kuliah dengan topik Promotion and Sales. Pertama, mampu menilai segmentasi pasar, ukuran, dan landscape untuk menginformasikan aktivitas promosi. Kedua, mampu menganalisis kekuatan pasar yang mempengaruhi persaingan, kolaborasi, dan negosiasi. Ketiga, mampu menganalisis, memprioritaskan, dan merencanakan kegiatan promosi yang selaras dengan tujuan. Yang keempat, menghargai kebutuhan akan manajemen pemangku kepentingan, pertukaran nilai, dan komunitas pelanggan. Dan yang kelima, memahami kebutuhan dan manfaat penerapan inovasi pada kegiatan promosi. Pemasaran digital. Pemasaran digital adalah rencana suatu perusahaan untuk dapat memperkenalkan brand seluas mungkin serta mencapai target jumlah pelanggan dan penjualan. Jadi, saya memang tidak akan menggunakan bahasa yang terlalu teoritis dan yang terlalu membuat pusing. Jadi, saya membuat formulasinya ke yang lebih teknis ya. Beberapa hal ini, jadi bagaimana seorang marketer melakukan strategi agar produk atau jasa yang dijualnya itu mencapai targetnya dan mencapai konsumen yang seluas mungkin, sebanyak mungkin supaya profitnya juga maksimal. Intinya, bagaimana ini supaya produk kita laku itu juga sederhananya ya, tapi dipasarkan secara digital. Kenapa sih kita harus jualan secara digital? Statement tersebut menjelaskan perbedaan antara konsep digital dan teknologi. Dengan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, berikut saya akan menjelaskan singkatnya. Teknologi itu merujuk pada berbagai alat atau perangkat yang diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu.
dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu atau tenaga. Sedangkan digital berkaitan dengan penggunaan coding atau sinyal digital, khususnya dalam konteks teknologi komputer atau internet. Contoh, teknologi pada traffic light atau lampu lalu lintas sebagai contoh teknologi yang digunakan untuk mengatur lalu lintas, membantu dalam mengatur alur kendaraan untuk mencegah kecelakaan dan memperlancar arus lalu lintas. Kemudian contoh yang kedua adalah blender atau alat pencampur. Ini contoh lain dari teknologi yang digunakan untuk membuat jus atau menghancurkan bahan seperti buah dan bumbu. Fungsinya adalah membantu manusia dalam pekerjaannya sehari-hari dengan cara yang lebih efisien. Jadi, pentingnya teknologi itu teknologi membantu manusia menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga, memberikan dukungan dalam pekerjaan sehari-hari, dan memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan. Jadi, walaupun tidak semua teknologi bersifat digital, teknologi pada umumnya dirancang untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Ya. Berikut adalah data tren pengguna internet dan media sosial di Indonesia tahun 2022. Gambar berikut memperlihatkan data tren pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Jadi, total populasi jumlah penduduk yaitu 277,7 juta ya. Ini dari tahun 2021 sebanyak 274,9 juta atau naik 1% ke tahun 2022 ya. Kemudian pengguna perangkat mobile yang terhubung itu sebanyak 370,1 juta dari tahun sebelumnya 2021 itu 345,3 juta atau naik sebesar 3,6%. Pengguna internet itu sebanyak 204,7 juta. Tahun sebelumnya 2021 sebanyak 220,6 juta. Ada kenaikan sebanyak 1%. Dan pengguna media sosial aktif itu sebanyak 191,4 juta. Tahun sebelumnya 2021 170 juta, naik sebanyak 12,6%. Ya. Itu peningkatan yang signifikan. Ya, kalau kita lihat dari data sebelumnya. Selanjutnya adalah waktu orang Indonesia mengakses media sosial tahun 2022. Nah, dalam mengakses media sosial, pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu yang bervariasi dan dapat dilihat seperti yang tertapang pada gambar berikut. Jadi, waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet yaitu selama 8 jam 36 menit. Ya. Kalau dilihat dari tahun 2021 yaitu selama 8 jam dengan 8 jam 52 menit ya. Kemudian rata-rata setiap hari waktu melihat televisi itu hanya 2 jam 50 menit. Ini sama dengan tahun sebelumnya. Jadi TV itu sudah tidak terlalu laku ya. Makanya sekarang banyak iklan di YouTube. Sekarang Instagram juga banyak iklan. Kalau kalian lihat feed di Instagram tiba-tiba ada iklan, sedang scroll feed tiba-tiba ada iklan. Nah, sekarang orang
sudah kurang menonton televisi, lebih beralih ke menonton YouTube atau media sosial. Kemudian rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, yaitu selama 3 jam 17 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendengarkan musik itu selama 1 jam 47 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu bermain game itu selama 1 jam 19 menit. Tapi secara keseluruhan dalam all device itu berarti termasuk smartphone, termasuk laptop, termasuk PC, apapun itu, PC menggunakan internet, itu selama 8 jam 36 menit. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih harus digital? Ya. Jawabannya karena orang-orang sekarang ini rata-rata menghadap ke handphone lebih banyak, ya. Jadi kalau kalian rata-rata mau menjual, kalau kalian misalkan mau menjual manual secara door to door seperti zaman dulu atau menggunakan flyer, itu sudah tidak efisien lagi, ya. Dalam manajemen, efektif dan efisien itu berpasangan atau couple, ya. Yang penting sampai tujuannya benar, itu efektif. Cuma misalkan kalau kalian mau ke Dramaga dari kampus Baranang Siang, misalkan kalian pilih pakai motor, jalan kaki, atau naik sepeda. Pilih mana yang lebih cepat? Pasti pilih motor kan? Nah, kalau jalan kaki sampai tidak ke Dramaga? Ya sampai, tapi capek resikonya dan lama, ya. Itulah konsep efisien, ya. Jadi, kalau kita menggunakan digital, kita memaksimalkan efisiensi. Kalau menggunakan manual, kita sebar-sebar flyer, mungkin kita cuma dapat 100 jangkauannya. Tapi kalau pakai digital, kita bisa dapat 1000 bahkan lebih. Itu analoginya. Kalau kita ada anggaran untuk membayar Instagram Ads, ya, berapa rupiah, misalkan yang seperti kalian lihat di feed Instagram tiba-tiba muncul iklan, itu kan dia bayar. Ada yang mau bayar, ada yang bisa setting, kita bisa setting kalau mau bayar berapa budgetnya, kemudian wilayahnya yang mana saja yang mau dijangkau, dan demografinya seperti apa. Itu bisa di Instagram. Jadi kalau kita sudah bisa memaksimalkan media sosial untuk memasarkan secara digital, jadi digital tidak hanya ada di media sosial, di Google juga bisa. Ada yang namanya teknik Search Engine Optimization atau SEO. Nah, itu juga salah satu cara memasarkan secara digital. Bagaimana kalau di Google? Pokoknya kalau toko kita ingin di peringkat paling atas, nah itu juga ada tekniknya. Itu masuk dalam digital marketing. Hanya saja saya tidak akan bicara lebih dalam ke arah sana, ya, karena itu terlalu teknis. Nah, kalau sekarang yang lebih dekat dengan kita saja, media sosial saja, karena gratis. Jadi kalau kita mampu memasarkan secara digital, kita akan menggapai atau menggait customer jadi lebih banyak lagi. Tentunya jadi lebih murah, lebih efisien.
Analoginya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian mau ke Dramaga, ya pakai mobil juga bisa, pakai motor bisa. Tapi pilihannya kendaraan mana yang paling efisien, paling hemat waktu, paling hemat uang, paling hemat BBM, ya, dalam mencapai tujuan kita. Jadi kalau kalian sekarang tidak mau go digital, kita akan ketinggalan. Karena lihat buktinya secara infografis, orang-orang rata-rata sudah menggunakan internet. Jadi kalau apa-apa di internet, maka orang akan mencari produk yang mereka inginkan juga di internet. Apalagi kalau produk makanan, orang mau beli bisa di GoFood. Di Shopee, kalau mau beli baju atau alat-alat, jadi kalau kita tidak survive, kita akan habis tergerus dengan dunia digital, ya. Selanjutnya adalah alasan utama orang di Indonesia menggunakan internet. Berikut alasannya. Pertama, sebanyak 80,1% menggunakan internet itu untuk menemukan informasi. Kemudian, sebanyak 72,9% menggunakan internet itu untuk menemukan ide-ide baru dan inspirasi. Lalu, sebanyak 68,2% menggunakan internet untuk berhubungan dengan teman atau keluarga. Lalu, sebanyak 63,4% menggunakan internet untuk mengisi waktu luang. Kemudian sebanyak 61,4% menggunakan internet untuk mengikuti berita dan kejadian terkini. Dan seterusnya. Ya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah data-data yang menurut saya relevan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, selanjutnya berikut adalah website yang banyak dikunjungi orang Indonesia pada tahun 2022. Di sini berdasarkan penilaian dari Semrush, yaitu pertama google.com, kedua YouTube, ketiga detik.com, keempat facebook.com, kelima Tribun News, keenam kompas.com, ke-7 blogspot.com, ke-8 Wikipedia, kemudian ke-9 google.co.id, ke-10 brandly.co.id, ke-11 shopee.co.id, 12 tokopedia.com, 13 Jumas, 14 instagram.com, dan seterusnya. Ini data-data yang penting dalam kita bermain digital marketing. Jadi, apa saja tips berjualan di media sosial? Nah, ini pertanyaan penting, ya. Di sini yang pertama itu adalah menguasai media sosial. Apapun media sosial yang kalian gunakan, kalian harus pahami. Misalnya, kalian pakai Instagram. Kalian harus mengerti fitur-fitur dalam Instagram. Fitur-fitur apa saja yang bisa kalian gunakan. Kalian harus mengerti. Oh, kalau unggah foto di Instagram itu, berapa sih size-nya? Nah, itu kan ada ketentuannya. Oh, kalau kita upload ke Reels itu berapa sih durasinya? Nah, kalian harus tahu, kalian harus ngerti media sosialnya. Oh, misal WhatsApp. Kalian harus tahu, ada WhatsApp bisnis. Instagram juga. Ada Instagram private, ada Instagram bisnis juga. Kuasai dulu media sosial yang kalian gunakan. Lalu yang kedua, perhatikan visual produk. Jadi, tampilan produk itu sangat penting. Nanti ada gambarnya sebagai ilustrasi. Kemudian menguasai skill copywriting. Kemudian
pahami dan kuasai media sosial yang sesuai dengan segmentasi pasar kalian. Nah, apa itu segmentasi pasar? Nah, simpelnya barang kita itu yang pakai itu siapa sih? Gitu kan? Nah, di mana lokasinya? Itu segmentasi. Jadi kita harus punya target. Oke, misalkan kita jual kerupuk ikan, targetnya adalah emak-emak. Atau targetnya anak rantau. Atau target saya anak milenial. Nah, kita harus punya target. Kalau kita tidak ada target, nanti kita akan susah untuk menentukan strateginya. Akhirnya, yang harusnya kita dapat menjangkau secara luas, malahan tidak terjangkau sama sekali. Jadi, kalau kita memang punya target anak-anak Gen Z, atau mungkin kita buat kerupuk ikan tadi dengan packaging yang wah, misal warnanya yang meriah. Tapi kalau emak-emak, itu semua tidak dibutuhkan. Kalian pakai plastik putih atau dengan stiker juga sudah aman, kalau targetnya emak-emak. Lalu dijual di Facebook, di WhatsApp status, selesai. Ya. Tapi kalau untuk Gen Z, itu beda lagi strateginya. Jual di Instagram, beda lagi strateginya. Jadi kita harus tahu dulu versus kita itu seperti apa. Ada yang tahu rata-rata umur yang menggunakan Instagram itu berapa? Nah, kita harus cari tahu karena data berubah terus setiap masanya. Yang saya jelaskan sekarang mungkin data sekarang. Nanti data tahun depan akan beda lagi. Jadi kita harus selalu update terus. Ya. Jadi ingat, anak-anak bisnis, anak ekonomi, kita ini bukan hanya praktek. Kita juga sebagai researcher atau peneliti. Jadi kita harus sebelum menjual produk, kita harus melakukan riset. Medianya apa, gimana cara gunanya, download manual booknya, atau bisa lihat di YouTube. Sekarang tidak susah loh belajar, ya. Selanjutnya, di sini kita harus tahu kalau anak marketing, jadi most social media platform. Jadi ini disurvei pada anak umur 16 sampai 64 tahun. Hasilnya itu 93,8% orang Indonesia menggunakan apa? Ini peringkat pertama adalah YouTube. Ya. Lalu yang kedua menggunakan WhatsApp sebesar 87,7%. Lalu Instagram, lalu Facebook, lalu Twitter, dan seterusnya. Jadi, pertama itu peringkatnya adalah YouTube. Ya. Makanya sekarang banyak orang yang mau jadi konten kreator karena banyak yang nonton. Ini ada datanya. Saya juga ingin menjadi dosen yang dibayar oleh YouTube University. Ya. Jadi sekarang mahasiswa saya juga ada yang menjadi konten kreator cukup terkenal, ya. Jadi gunanya membuat YouTube itu penting banget, ya. Itu jadi pentingnya digital. Nah, lalu WhatsApp. Rata-rata orang punya WhatsApp, ya kan? Cuma WhatsApp ini kita kalau ingin bikin grup, dia terbatas. Cuma sampai 256 anggota, ya. Terbatas
sekitar segitu angkanya ya. Jadi kalau kalian ingin jualan di WhatsApp, mau bisnis, itu kita harus menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, itu pelajari fitur-fiturnya ya. Di situ ada katalog. Kalau di WhatsApp bisnis itu kita bisa upload produk-produk kita di katalognya ya. Dan minggu depan sampai pertemuan ke-7 ya, insya Allah kita akan langsung praktek di media sosial, di Instagram, WhatsApp, Facebook, bisnis. Jadi semua harus dikuasai ya, harus praktek. Lalu di sini ada Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Nah, Facebook juga sekarang bisa digunakan anak-anak gamers ya, pakai Facebook buat streaming games ya. Yang bekerja di bidang digital marketing sebetulnya tidak hanya untuk orang marketing saja. Jadi semua kita wajib punya kemampuan digital marketing ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, saya dosen punya kemampuan digital marketing, makanya saya bisa jualan online ya. Jadi anak bisnis apalagi bisa jadi sebuah keunggulan kreativitas, punya kemampuan digital marketing, karena setiap perusahaan pasti akan membutuhkan orang digital marketing. Kalau tidak ingin kerja di perusahaan, kalian juga bisa membuat bisnis sendiri. Kalian tidak perlu bayar orang buat desain, buat memaksimalkan media sosial, karena kalian paham algoritmanya. Jadi semua profesi itu harus mengerti tentang digital marketing. Oke, lanjut. Di sini ada platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia tahun 2022. Dapat dilihat pada gambar, pengguna WhatsApp di Indonesia sebanyak 88,7% dari jumlah populasi. Kemudian pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 84,8% dari jumlah populasi. Kemudian pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 81,3% dari jumlah populasi. Dan pengguna TikTok di Indonesia sebanyak 63,1% dari jumlah populasi. Dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah Facebook Audience. Jadi ini adalah pengguna Facebook, ringkasan pengguna Facebook di Indonesia tahun 2022 dapat dilihat pada gambar ya. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia tahun 2022 itu sebanyak 129,9 juta jiwa. Dan Facebook potensial advertising adalah potensialnya Facebook untuk menangkap audiens yang di atas 13 tahun itu sebanyak 60%. Jadi ini kenapa Facebook masih jadi sebuah primadona digital marketing, karena orang Indonesia itu masih banyak yang menggunakan Facebook. Jadi kalian jangan mikirin circle kalian saja. Circle kalian mungkin memang tidak pakai Facebook, tapi yang beli atau customer kita barangkali banyak yang menggunakan Facebook. Maksudnya, jangan menutup diri untuk menggunakan media sosial tertentu saja. Kita bisa lihat dari data ini. Lalu, persentase pengguna Facebook berjenis kelamin perempuan itu 44%. Persentase pengguna Facebook berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 56%. Ya, ini data yang penting untuk orang digital ke marketing. Oke, selanjutnya ini adalah Instagram. Kalau tadi Facebook,
sebanyak ini Instagram sebanyak 99,15 juta. Jadi lebih banyak pakai Facebook ya. Ada juga Facebook Marketplace sekarang itu ya. Nah, di sini ringkasan pengguna Instagram di Indonesia tahun 2022 dapat dilihat pada gambar. Jumlah pengguna Instagram tahun 2022 sebanyak 99,15 juta jiwa. Persentase pengguna Instagram berjenis kelamin sebanyak 52,3%. Jumlah persentase pengguna Instagram berjenis kelamin laki-laki berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47,7%. Jadi perempuan lebih banyak menggunakan Instagram, tapi kalau Facebook tadi lebih banyak laki-lakinya penggunanya. Nah, ini favorit sosial platform by age and gender. Jadi kalau dari WhatsApp kita lihat yang menggunakan WhatsApp itu rata-rata usia 35 sampai 44 tahun. Ya. Ada yang 45 sampai 54 tahun sebesar 27%. Itu untuk gender female. Kalau untuk gender male atau laki-laki, itu pengguna terbesar WhatsApp itu di usia 35 sampai 44 tahun dan 45 sampai 54 tahun. Nah, ini data yang penting juga yang harus kita ketahui ya. Untuk pengguna media sosial berdasarkan umur dan gender. Jadi kalian bisa lihat kalian itu masih masuk range di sini atau tidak sesuai dengan umur kalian. Nah, ini penting untuk orang marketing mengetahui jenis-jenis generasi atau gen. Saya pernah baca karya tulis ilmiah mahasiswa yang berjudul bla 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 apa gitu terus generasi milenial. Saya tanya, kalian generasi milenial atau tidak? Jawabannya iya. Lahir tahun berapa? Tahun 2000. Dia pede jawabnya. Milenial itu di bawah tahun 97 atau 96 atau 95 tergantung referensinya dari mana. Nah, di atas tahun 95 itu namanya Gen Z ya. Ada lagi generasi Alpha. Itu seumuran ya kalau sekarang masih SD ya. Kemudian ada juga Gen C. Itu generasi COVID ya atau generasi Charlie. Itu tahun 2020 sampai 2030. Itu belum terdeteksi karakternya karena masih batita ya. Nah, kalau kalian ini sudah bisa dideteksi karakteristiknya gimana. Jadi, kalian harus tahu karakter generasi ini supaya bisa identifikasi segmentasi pasarnya. Ya. Selanjutnya adalah Instagram Business. Adalah platform yang dirancang khusus untuk membantu bisnis dalam mempromosikan merek, produk, atau layanan mereka melalui media sosial. Ada beberapa keunggulan dari menggunakan Instagram Business ini, yaitu yang pertama meningkatkan jangkauan. Ya. Instagram Business ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya di seluruh dunia ya. Sehingga dapat membantu meningkatkan jangkauan bisnis kita. Dengan fitur-fitur seperti hashtag, lokasi, dan iklan berbayar, bisnis dapat menjangkau lebih banyak lagi calon pelanggan dan menarik banyak followers atau pengikut. Nah, kemudian
keuntungan lainnya dalam menggunakan Instagram Business adalah analytics. Instagram Business menyediakan fitur analisis yang membantu kita memahami kinerja postingan kita, termasuk jumlah tampilan, jumlah like, jumlah komen, dan pengikut baru. Dengan menganalisis data ini, bisnis dapat menentukan strategi konten dan posting yang lebih efektif efisien. Ya. Kemudian ada lagi manfaatnya, yaitu ada fitur iklan atau ads. Nah, Instagram Business memiliki fitur iklan yang memungkinkan bisnis menargetkan audiens yang spesifik dan meningkatkan visibilitas merek mereka. Bisnis dapat menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan jumlah pengikut dan penjualan mereka. Dan masih banyak lagi keunggulan dari Instagram Business ini. Selanjutnya adalah visual produk. Salah satunya yaitu penampakan produk harus enak dilihat, baik secara nyata dan juga maya. Jadi produk kita itu intinya harus eye catching, baik secara nyata maupun secara maya. Di sini ada gambar ilustrasi. Coba kira-kira kalian pilih dari ilustrasi ini mana yang lebih kalian ingin beli, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita tidak tahu ini prosesnya seperti apa. Kita cuma tahu gambarnya saja. Entah ini dipakai formulasinya pakai apa, yang penting visualnya enak. Betul tidak? Kalau laki-laki, kalau mau pilih perempuan, kira-kira mau yang enak diajak kondangan atau yang tidak? Secara psikologi, yang memang orang akan lebih percaya kepada visual yang menarik, ya. Jadi visual itu tidak merepresentasikan kualitas, tapi paling tidak akan membuat orang tertarik pada pandangan pertama. Contoh, kalian lihat orang pertama kali visualnya enak dilihat, kita akan tertarik nih pertama kali. Ya, walaupun kita nggak tahu dia itu sebetulnya jahat atau baik, tapi ditipu oleh penampilan, kita bisa aja percaya. Penampilan itu tidak merepresentasikan kualitas, sekali lagi ya, tapi akan membantu orang lain tertarik. Nah, jadi penting sekali visual itu untuk kita menarik orang lain tertarik kepada produk yang kita jual. Nah, packaging mana yang lebih menarik? Antara kiri dan kanan. Tentu yang sebelah kanan ya, yang ada warnanya, ada warna merahnya. Nah, ini penting visual. Kalau udah kita belajar packing, ada mata kuliah yang belajar tentang packaging. Harus bagaimana membuat packaging yang bagus. Nah, itu kalian sudah punya bekalnya. Tinggal kalian praktekkan di sini. Jadi, itulah gunanya packaging. Juga satu kesatuan dalam kita memasarkan produk. Di sini ada tips foto produk yang murah dan mudah. Yang pertama, cahaya cukup, tidak punya lighting, gunakan cahaya alami. Pergi keluar rumah, cari cahaya matahari. Itu adalah cahaya paling baik dalam fotografi. Jadi jangan menyusahkan diri. Oh, saya tidak punya lighting, saya tidak bisa bikin foto yang bagus. Itu bukan alasan, ya. Jadi ada cara yang lebih alami, yang lebih bagus bisa kalian manfaatkan. Lalu yang kedua, gunakan latar belakang warna putih. Nah, ini alasannya apa? Supaya kita gampang editnya dan terlihat menonjolkan produk. Kayak tadi ya, gambar tempe misalkan. Kalau belakangnya kita letakkan background warna
merah itu sebetulnya packagingnya, sedangkan packagingnya merah, jadi produk kita tidak menonjol. Tapi kalau latar belakangnya putih, tulisan produk jadi lebih menonjol, gambar produk jadi lebih menonjol. Jadi orang lebih tertuju pada produk yang kita jual. Lalu selanjutnya adalah gunakan fitur editing di HP. Misalnya ada aplikasi Snapseed, PicArt, atau Canva. Kalau kalian jago Photoshop juga kalian lebih bagus. Tapi kalau kadang-kadang mau bayar apps itu lebih ringkas. Ya, itu bisa kita gunakan juga. Kalau di Canva juga powerful untuk marketing. Karena banyak sekali fitur-fitur yang membantu kita untuk menjual secara digital. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan background putih. Kalaupun packagingnya seperti ini, tapi kita lihat latar belakangnya itu clear. Jadi kita fokusnya langsung ke produknya. Nah, ini bisa cari di Shopee ya untuk mini portable studio ini seperti ini ya. Ini bisa mempercantik foto produk kita. Kalau kalian mau belajar copywriting, kalian bisa download e-booknya di sini. Di sini copywriting itu suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang kalian inginkan. Intinya, membuat orang tertarik dengan menggunakan kata-kata. Contoh di caption untuk kemampuan copywriting kita gimana ya, supaya orang tertarik dan terbujuk untuk membeli barang kita. Penjualan secara digital. Nah, ini kita harus tahu tips dalam melayani pelanggan ya. Ini simple tapi berimplikasi besar ya. Yaitu pertama, selalu menyelipkan emotion smile atau senyuman di setiap chat. Itu dapat membantu memperbaiki interaksi antara pelanggan dengan kita. Senyuman itu dapat memberikan kesan positif dan mengurangi ketegangan dalam percakapan. Ya. Berikut ini ada beberapa alasan kenapa menyelipkan emotion smile di setiap chat. Itu adalah ide yang bagus. Yang pertama, meningkatkan kesan positif. Senyuman itu dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menciptakan kesan positif pada pelanggan. Kemudian mengurangi ketegangan, ya. Jika ada ketegangan dalam percakapan, misalkan ada komplain segala macam, itu kita menyelipkan emotion smile, itu dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan atmosfer yang lebih santai ya. Itu adalah beberapa tipsnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus banyak follow up customer ya. Kemudian gunakan bahasa yang sama seperti konsumen. Ya. Jadi ikuti gaya bahasa mereka ya. Kemudian gunakan trik scarcity atau kelangkaan. Nah, ini scarcity ini dapat menjadi teknik yang efektif untuk meningkatkan penjualan atau minat pelanggan. Ya. Trik ini didasarkan pada psikologi, bahwa manusia itu cenderung lebih tertarik pada sesuatu yang terbatas atau sulit didapatkan. Ya. Contohnya apa? Trik scarcity itu, misalnya, batasi jumlah produk yang tersedia. Misalnya, kalian dapat mengumumkan bahwa hanya ada 50 pieces produk yang tersedia untuk pembelian produk kita. Sehingga pelanggan terasa terdorong untuk membeli sebelum kehabisan, ya. Yang kedua, batasi waktu penawaran. Misalnya, kalian dapat memberikan diskon khusus pada periode waktu tertentu, sehingga pelanggan merasa perlu
untuk segera memanfaatkan penawaran tersebut. Kemudian yang ketiga, tampilkan item dengan label terbatas, limited edition. Ya, misalnya kalian dapat menempelkan label limited edition pada produk yang memiliki stok sedikit atau hanya tersedia dalam jangka waktu tertentu. Namun penting ya untuk digunakan secara hati-hati agar tidak menipu atau menyesatkan pelanggan. Pastikan bahwa produk kalian yang kalian promosikan itu memang benar-benar memiliki keterbatasan atau batas waktu tertentu. Dan jangan gunakan trik ini terlalu sering sehingga kehilangan efeknya. Ya. Kemudian selanjutnya berikan diskon khusus jika langsung transfer. Lalu selanjutnya adalah selalu baca dan balas setiap chat konsumen. Nah, ini penting ya untuk selalu membaca dan merespon setiap chat dari konsumen, terutama jika kita memiliki bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Ya. Mengabaikan pesan konsumen itu dapat merugikan reputasi kita dan membuat konsumen tidak merasa dihargai. Ya. Kemudian jawab chat konsumen maksimal 5 menit, jangan sampai lebih. Ya. Jadi ini menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap konsumen. Ya. Ketika kita merespon pesan dari konsumen lebih cepat, itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan kebutuhan mereka dan siap membantu mereka. Ini akan membantu konsumen merasa dihargai dan terhubung dengan bisnis kita. Kemudian, konsumen bawel dan hobi ngomel, dengarkan saja. Ya. Jadi jangan terpancing dengan emosi dari konsumen, ya. Jangan baper, ya. Lalu selanjutnya selalu jadi orang yang terakhir membalas pesan. Nah, ini membaca dan merespon setiap chat tadi ya dari konsumen dan menjadi orang yang selalu terakhir dalam membalas pesan ini penting ya teman-teman, karena itu dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan potensial kita sehingga dapat meningkatkan reputasi bisnis kita. Ya. Itu adalah tips dalam melayani pelanggan. Nah, ini contohnya bisa dilihat pada gambar ya. Yang sebelah kiri saya ini no, sebelah kanan yes. Jadi no itu jangan dilakukan. Misal ada yang chat, "Hai Kak, ini barangnya sudah sampai tapi kok warnanya beda dengan yang aku pesan. Yang aku pesan warna biru, kenapa yang sampai warna merah?" Gitu. Nah, kalau ini tuh pelajaran bahwa kita itu sangat penting dalam melayani customer kita. Ya. Itu ada etikanya. Jadi ini contohnya ya. Dan membalasnya juga harus sabar ya. Misalkan kalau yang no ini kesannya tidak sabar ya. Sabar dong Kak, kesalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Pembeli kita bukan cuma kakak. Nah, itu kan secara tidak langsung kayak meremehkan customer ya. Tapi kalau kita membalasnya seperti yes, yang ini ya. "Halo, selamat sore Kak, perkenalkan saya adminnya siapa, produk gamis Kakak yang mana ya?" Nah, kita tanyakan dulu, konfirmasi dulu. Jangan langsung menjudge seperti yang sebelah kiri saya ini ya. Itu, dan jangan lupa emot smile di akhir pesan
ya. Ini penting secara psikologi. Oke, sekian ya materi singkat dari saya. Dengan berakhirnya kuliah kewirausahaan digital ini, sesi ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang bagaimana teknologi dan digitalisasi merubah landscape bisnis, tetapi juga mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan. Sebagai mahasiswa, kita telah memahami bahwa kewirausahaan digital bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat menjadi penggerak perubahan. Semua tantangan yang kita hadapi selama kuliah ini adalah investasi untuk membangun pondasi kesuksesan di dunia bisnis yang terus berkembang. Mari kita bawa semangat kewirausahaan ini ke masa depan, menjadikan setiap peluang sebagai titik awal untuk menciptakan nilai, memberdayakan masyarakat, dan meraih kesuksesan dalam era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan yang berdampak positif di dunia digital yang terus berkembang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.